Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Salim Syatidayatullah dengan NIM 12012234201 dari jurusan S1 Teknik Industri dari Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan Business Idea Competition yang diselenggarakan oleh Universitas Telkom. Oke, saya langsung presentasikan. Bisnis ide saya adalah catering kesederhana Sunda. Dalam arti itu kita bisnisnya itu catering, tapi makanannya itu adalah makanan khas Sunda. Oke, selanjutnya ini seperti ini gambarannya. Nah, ini nama saya, ini adalah name saya. Pada summary secara singkatnya adalah pada usaha ini kita berfokus pada makanan khas Sunda. Itu yang pertama. Target pasarnya adalah agen tour dan travel, panitia event yang ada di Bandung, serta humas perusahaan swasta dan pemerintahan daerah. Produknya adalah dalam kategori premium dari harga menengah ke bawah. Jadi kita tidak ngambil dari harga yang atas. Jadi posisi kita itu menengah ke bawah ambil harganya karena supaya apa? Supaya bisa memiliki segmen pasar yang jauh lebih besar. Kalau kita ngambil harga yang untuk premium saja, volume yang bisa kejual itu jauh lebih sedikit dan kompetitornya itu jauh lebih banyak. Dan karena ini saat kita merintis, nanti kalau kita kasih harga premium, nanti pelanggan-pelanggan yang akan membeli produk kami, produk pada usaha ini, akan merasa kecewa karena tidak sesuai dengan standarnya. Jadi kita mulai dulu dengan harga menengah ke bawah, eh, dengan harga kita tawarkan tuh yang lebih murah. Dengan caranya bagaimana? Kitanya itu memperdayakan masyarakat sekitar, seperti ibu-ibu dan yang ada di rumah sekitar. Oke, lanjut. Pada pendahuluannya ini tentang perusahaan. Uh, Latar belakang pemilihan usaha ini adalah pada segmen wisata pertama. Usaha wisata atau agen wisata dituntut untuk tepat waktu penyediaan konsumsi terhadap agen wisata, dan agen wisata ingin mengurangi liabilitas pengeluaran terhadap dengan cara mencari partner usaha makanan. Ah, maksudnya itu seperti apa? Ini jadi seperti ini. Pada usaha pariwisata, itu kan pasti handle banyak bagian seperti logistik, pemasaran, dan lain-lain. Itu kan usahanya tersendiri. Itu kan pasti cost upfront udah pasti lebih besar tuh, itu yang pasti. Jadi dianya itu berusaha untuk mengurangi biaya pengeluaran produksinya itu dan sekaligus untuk mengurangi liabilitas. Jadi kalau ada napa-napa kayak ada makanannya kurang, jadi kalau ada kualitasnya turun, jika ada supply chain ada yang berubah, dianya itu tidak perlu pusing karena dianya itu udah outsource ke usaha kami. Jadi dia itu hanya tinggal terima beres saja. Jadi dia itu upfrontnya itu lebih kurang dan dia itu hanya pakai yang dibutuhkan aja. Jadi itu tidak pengeluaran pasif bagi dia. Jadi dia itu diuntungkan dengan cara dia itu langsung terima beres, gak usah mikir apa-apa, liabilitasnya itu dioper ke usaha kami. Jadi dengan cara seperti itu usaha kami itu akan bisa berkembang dengan bekerja sama dengan usaha-usaha agen pariwisata. Oke, selanjutnya pada segmen mahasiswa dan kantoran, kita ini adalah latar belakang masalahnya ini. Pada segmen mahasiswa dan kantoran, mereka itu memiliki anggaran yang terbatas dan tidak memiliki kemampuan dan waktu untuk melakukan bagian konsumsi, dan beberapa kasus uang turun ketika acara sudah selesai. Ini semuanya itu bermasalah kayak seperti kendala anggaran, kayak seperti mahasiswa. Biasanya itu kan memerlukan biaya. Biasanya itu pengumpulan biayanya itu juga nggak terlalu besar. Jadi itu mengapa kita itu mengambil segmen dari menengah ke bawah. Jadi kita tuh bisa menargetkan terhadap mahasiswa tersebut. Dan kalau kantor biasanya itu punya masalah juga seperti dalam beberapa kasus tertentu dia tuh uangnya belum cair kecuali acaranya udah selesai dan buat kwitansi dan semacamnya. Nggak semua orang nggak mau nerima itu, tapi di usaha kami akan terima itu dengan catatan kita itu buat perjanjian antara dua belah pihak, pihak kami dan pihak mereka yang mem- membeli jasa kami, jasa catering kami, dengan cara membuat kontrak yang sudah ditentukan dan menguntungkan dua belah pihak, supaya dua belah pihak bisa diuntungkan dan tidak merasa dirugikan. Lalu solusi yang ditawarkan dari produk yang dihasilkan yaitu memberikan solusi pembayaran dengan dibuat perjanjian antara dua belah pihak hingga saling menepati tujuan usaha masing-masing.
dengan harga terjangkau dengan cara potongan harga jika pembayaran dilunasi lebih awal. Jadi kalau ya seperti tadi, kita itu udah buat perjanjian. Jika dari pihak mereka yang bayar udah buat perjanjian bayar nggak di upfront, kita udah buat perjanjian misalnya 3 minggu, tapi itu udah lunas 2 minggu lebih awal, kita kasih potongan. Kayak dikasih target, jika seminggu sebelum ini dikasih potongan 2% dan semacamnya. Oke, selanjutnya dan menu catering dimasak dengan bahasa segar dan memperhatikan kualitas. Karena tiap hari kita ini selalu membeli barang-barangnya langsung dari sumbernya, dari pasar dan sekitarnya. Dan menyediakan layanan free delivery ke semua tujuan dalam radius yang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya. Visi dan misi usaha. Visinya menjadi usaha kuliner nasi box dan snack box khas Sunda yang unggul, terpercaya dan memiliki reputasi yang baik dengan sistem pemberdayaan masyarakat yang seperti saya bicarakan tadi. Selanjutnya, misi usaha kami adalah menjadi catering wisata terpercaya dan terbaik di Bandung dengan segmen harga menengah ke bawah dengan kualitas yang setinggi mungkin, lalu menjadi catering event mahasiswa terbesar di Bandung dan menjadi catering kantoran terbaik di Bandung. Selanjutnya, berikut gambaran umum dan rencana usahanya. Analisis produk. Uh, sorry, karena saya ini ngerjain ini sendiri, pada bagian ini saya kurang paham karena saya ini masih mempelajari. Jadi mohon maaf, pada bagian ini saya itu masih gak ngerti, jadi saya ini skip aja pada bagian ini seperti analisis produk, analisis usaha. Tapi yang saya sudah isi adalah bisnis model kanvasnya, seperti berikut. Kita itu pada customer segment, kita catering mahasiswa, catering kantoran, dan catering pariwisata. Catering mahasiswa itu ke organisasi mahasiswa seperti BEM, Ormada, Hima, dan panitia event. Untuk catering kantoran seperti Human Resource, Operation Kantor, dan yang ada di Bandung. Pada catering pariwisata, pengelola pariwisata seperti Biro Pariwisata, agen, kru bis pariwisata. Key activitiesnya adalah bagian sales marketing. Marketing itu kita itu ada dua, ada secara offline dan ada di digital. Lalu CRM itu customers, itu kayak pelayanan masyarakat, hubungan dengan pelanggan sebelum dan sesudah berbayar. Kita itu ada hubungannya lagi. Lalu bagian production itu artinya produksinya itu adalah pembelian, shopping, food preparation, persiapan makanan, cooking, memasak, packaging itu pengemasan, dan delivery dalam arti pengiriman. Yang seperti disampaikan tadi, kita itu menyediakan free delivery, tapi dengan syarat tertentu. Lalu pada bagian operation, human resource and finance, kita itu ada bagian pencatatan keuangan dan human resource development. Human resource development itu kita itu ya memperdayakan masyarakat sekitar. Lalu kita itu latih, lalu kita itu baru gaji mereka saat mereka diperlukan. Jika tidak diperlukan, mereka itu seperti pekerja lepas boleh menggunakan ilmu tersebut lalu di-apply pada rumah tangga masing-masing. Jadi itu bisa mendorong ekonomi sekitar. Oke. Value propositionnya yaitu pertama hemat dengan harga terjangkau, enak, rasanya enak dan konsisten. Garansinya kita itu ada dua, yaitu garansi pelayanan dan dua garansi rasa. Itu maksudnya apa? Garansi pelayanan kita itu jika ada pelayanan yang kurang bisa dikasih tahu ke pihak kami dan kami itu akan memberikan pelayanan yang lebih baik tanpa tambahan biaya lagi. Dan garansi rasa, jika ada rasa yang kurang, kita itu ada chef yang mengecek rasa. Jika itu ada rasa yang kurang, kami itu akan memberitahukan ke chef. Jika itu bukan masalah di chef, kita itu sebenarnya udah ngecek di bahannya. Jadi kita itu akan mengecek double quality-nya lagi. Jika ada rasa yang aneh, kami itu akan mengganti makanan yang memiliki defek tersebut tanpa biaya. Lalu kita itu melakukan free delivery maksimal 10 km dengan minimal pembelian 100 piece. Selanjutnya, pada key resource kita itu ada staff itu kita itu ada bagi-bagi lagi, ada bagian marketing, belanja, food prep, chef yang seperti saya bicarakan tadi, packaging, delivery, lalu dan finance. Lalu ada bagian bahan pokok dan mobil operasional juga itu key resource-nya supaya kita bisa menurunin pengeluaran kita. Jadi kita itu hanya mengendarai kendaraan itu menggunakan supir dari usaha kami. Jadi tidak memerlukan dari pihak ketiga lagi untuk menyewakan kendaraan. Oke.
customer relationship sebelum sales kita itu melakukan potongan-potongan harga untuk di waktu dan tanggal tertentu saja dan dan responnya yang cepat. Setelah penjualan, kita itu akan memberikan voucher jika mau beli lagi dan souvenir sebagai hadiah tambahan. Dan untuk member, keunggulan dari member itu seperti apa? Kita itu akan memberitahukan jika Anda misalnya bergabung dan Anda itu mengajak usaha-usaha yang lain atau kawan-kawannya atau event-event selanjutnya menggunakan kode referral kami hingga menjadikan member, kami itu akan memberikan poin. Nah, poin itu untuk apa? Poin itu bisa digunakan untuk memberikan potongan harga yang lebih jauh lagi. Oke, selanjutnya, key partnership kita itu ada apa aja? Suppliernya itu kita perlu minimal ada apa aja? Ada beras, ayam, sayuran, bumbunya itu macam-macam, makanan khas Sunda, packaging, dan gas. Lalu pada agen marketing, kita itu tujuannya itu ada untuk ketua BEM, ketua event, ketua HIMA, biro pariwisata, HR, operation startup. Cost structure itu kita ada dibagi tiga, yaitu marketing cost, production cost, operational cost. Marketing itu saat kita itu untuk memasarkannya, production itu saat kita produksi, saat kita udah ada order, kita buat itu biaya produksinya. Operasional itu dalam sehari-hari termasuk dalam produksinya itu. Operasional itu lebih besar daripada operasionalnya itu udah mencakup produksinya itu. Oke, selanjutnya. Untuk menghubungi kami, kita itu ada memiliki beberapa channel, dibagi dua channelnya, yaitu channel apa saja. Pertama secara online dan kedua secara offline. Yang pertama secara online, kita itu ada beberapa bagian, yaitu melalui website pribadi kami, lalu melalui Instagram, bisa melalui Facebook, TikTok, Twitter, Marketplace, dan bisa juga secara kunjungan langsung. Nah, secara offline kita itu ada melalui banner, brosur, proposal kerjasama, ada agen marketing dan kunjungan. Lalu untuk revenue stream, pemasukan kami itu dari mana saja? Produk nasi box, produk snack box, sama produk hantaran. Dan ini sebenarnya karena kita itu bisa melalui website kami itu ada revenue lagi tambahan sebenarnya, yaitu melalui AdSense. Jadi setiap orang bisa datang ke website kami, di website kami itu ada iklan dan dari situ kami itu juga bisa mendapatkan biaya lagi. Jadi revenue streamnya dari situ. Pada bagian sini saya tidak isi karena saya itu masih belum mengerti, mohon maaf. Dan ini berikut ada analisis pasar, analisis sumber daya alam, analisis sumber daya manusia, dan analisis keuangan seperti berikut. Yang pastinya yang saya bisa kerjakan itu adalah pada bagian penutup. Pada usaha ini memiliki potensi yang bisa diisi oleh usaha kami. Usaha ini bisa berkelanjutan karena usaha ini memperdayakan masyarakat sekitar untuk memenuhi permintaan sehingga biaya operasional yang lebih rendah. Jadi biaya operasional bisa lebih rendah karena kami itu memperdayakan masyarakat sekitar. Produk ini bertahan pada pasar karena produk ini memiliki keunggulan dalam bentuk pembayaran yang seperti yang kita sebutkan tadi dalam bentuk kontrak antara perjanjian antara dua belah pihak yang sudah ditentukan, dan menu yang disediakan kami itu bisa bervariasi dan bisa di custom order. Dan sekian dari saya, berikut adalah proposal ide bisnis saya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.